Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Kurniawan dengan NIM A0712311024 dari kelompok 5. Jadi di video ini, dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar sistem informasi, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi eh, yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu tren masa depan dalam sistem informasi dan teknologi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan etika di era globalisasi. Nah, untuk memudahkan pemahaman, saya akan membagi penjelasan menjadi 6 bab. Dimulai dari bab pertama yaitu sistem informasi pendukung level organisasi dan keunggulan kompetitif. Kemudian bab 2 proses dan metodologi pengembangan aplikasi perangkat lunak. Lalu bab 3 globalisasi dan teknologi informasi. Bab 4 perdagangan elektronik. Bab 5 etika sistem informasi. Dan bab 6 tren masa depan dalam sistem informasi. Nah, memasuki bab pertama dari presentasi ini, saya akan membahas mengenai sistem informasi pendukung level organisasi dan keunggulan kompetitif. Pada bab ini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi pendukung level organisasi, kemudian klasifikasi berdasarkan level organisasi dan bagaimana itu keunggulan kompetitif. Nah, sebelumnya kita perlu memahami apa itu sistem informasi pendukung level organisasi. Jadi, sistem informasi pendukung level organisasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung kegiatan operasional, pengambilan keputusan, dan strategi organisasi di berbagai tingkatan manajemen. Sistem ini digunakan untuk mengelola dan memproses informasi yang diperlukan oleh manajer dan pegawai di setiap level organisasi, mulai dari level operasional hingga level eksekutif. Lanjut, klasifikasi sistem informasi. Jadi, level organisasi ini diklasifikasikan berdasarkan eh, sistem informasi ini diklasifikasikan berdasarkan level organisasi. Dimulai dari yang pertama level operasional, yaitu level ini didukung kegiatan operasional seperti pengelolaan transaksi dan penguasaan produksi, seperti transaction processing system dan proses control system. Kemudian kedua level menengah. Level ini didukung pengendalian dan pengambilan keputusan semi terstruktur. Contohnya expert system, artificial neural network, decision support system, dan geographic information system. Lanjut ke level ketiga yaitu level atas, itu mendukung perencanaan strategi dan pemecahan masalah. Contohnya executive information system atau office automation system. Kemudian ada manfaat sistem informasi. Ada beberapa manfaat dari sistem informasi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, meningkatkan kemampuan analisis dan prediksi, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, dan meningkatkan manajemen dan pengawasan. Lanjut, sistem informasi strategis dan keunggulannya. Nah, perlu diketahui apa itu sistem informasi strategis atau SIS. Jadi, sistem informasi strategis adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam suatu organisasi. Sistem organisasi strategis ini mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada para pengambil keputusan tingkat tinggi. Lalu ada beberapa keunggulan dari SIS ini.
Yang pertama keunggulan strategis, kemudian keunggulan taktis, keunggulan kompetitif, keunggulan operasional, keunggulan kualitas, kemudian keunggulan inovasi, keunggulan bersaing, keunggulan kemitraan, dan keunggulan pertumbuhan. Lanjut, teknologi informasi dalam meningkatkan posisi kompetitif. Teknologi informasi atau TI memainkan peran penting dalam meningkatkan posisi kompetitif eh, perusahaan. Jadi ada beberapa cara bagaimana teknologi informasi ini membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitif, yaitu meningkatkan efisiensi operasional melalui komunikasi yang lebih baik dan manajemen data, lalu mengumpulkan dan menganalisis data untuk keputusan yang lebih baik, menyesuaikan dengan perubahan pasar dan teknologi, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, mitra bisnis dan karyawan, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, mengoptimalkan proses bisnis untuk kualitas dan kecepatan, dan mengelola sumber daya informasi dengan lebih efektif. Kemudian lanjut ke pengelolaan sumber informasi dan pengguna akhir. Jadi ada 5 strategi utama untuk memenangkan persaingan di pasar. Dalam era digital yang terus berkembang, sistem informasi menjadi salah satu elemen penting yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai keunggulan ini. Jadi ada 5 strategi mendalam yang dapat kita terapkan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui sistem informasi. Cara pertama itu inovasi berkelanjutan. Nah, inovasi berkelanjutan ini adalah proses yang harus dijaga oleh perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif. Hal ini mencakup pengembangan fitur baru, peningkatan efisiensi, dan adopsi teknologi baru. Kemudian integrasi sistem. Integrasi sistem yang efektif sangat penting untuk menciptakan aliran data yang lancar dan mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi. Ini melibatkan eh, ini menghubungkan berbagai sistem informasi internal dan eksternal. Kemudian analisis data yang mendalam. Analisis ini mencakup analisis deskriptif, analisis prediktif, dan analisis preskriptif. Kemudian keamanan cyber yang kuat. Keamanan cyber yang kuat sangat penting untuk melindungi data sensitif dan menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi ini melibatkan penggunaan teknologi keamanan terbaru dan pelatihan karyawan. Kemudian cara yang kelima yaitu pengalaman pelanggan. Jadi sistem informasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan cara personalisasi layanan pelanggan yang responsif dan proses yang disederhanakan. Pengelolaan sumber informasi. Pengelolaan sumber daya informasi dalam suatu organisasi adalah proses yang kompleks dan komprehensif yang menjamin penggunaan, pengelolaan, dan, dan pembuangan informasi secara optimal. Jadi ini ada beberapa eh,
pengelolaan sumber data, sistem pengelolaan sumber informasi. Yang pertama adalah pengumpulan informasi. Itu seperti data internal atau keuangan dan eksternal, seperti pasar atau pelanggan. Kemudian penyimpanan informasi seperti database, management system, data warehouse, dan cloud storage. Lalu pemrosesan informasi seperti data cleaning, integration, dan analisis. Dan distribusi informasi seperti reporting tools, dashboard, dan informasi portals. Lanjut ke pengguna akhir. Jadi ada beberapa peran pengguna akhir, yaitu penggunaan data dan kolaborasi. Pengguna akhir juga melalui dua proses, yaitu penggunaan data dan kolaborasi. Jadi yang pertama itu ada penggunaan data seperti pengguna melakukan analisis dan pelaporan, kemudian input data. Di kolaborasi, pengguna melakukan saling berbagi informasi dan melakukan feedback. Lanjut ke bab 2, itu proses dan metodologi pengembangan aplikasi perangkat lunak. Proses pengembangan aplikasi perangkat lunak adalah pendekatan yang struktur dan metodis untuk membuat, memelihara, dan meningkatkan sistem perangkat lunak. Siklus ini mencakup berbagai tahap seperti analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, penyebaran, dan pemeliharaan, dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi, andal, dan dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Jadi ada 4 metode siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Yang pertama itu ada metode waterfall. Jadi metode waterfall ini adalah metode SDLC yang menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Kemudian kedua ada metode prototype, yaitu metode yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan melalui pengujian awal sebelum perangkat lunak tersebut dirilis. Yang ketiga, metode Agile. Metode Agile adalah metode yang fleksibel di mana pengembangan dilakukan dalam jangka pendek dan pengembang harus cepat beradaptasi dengan perubahan. Dan yang metode keempat yaitu metode Fontaine. Metode Fontaine adalah perbaikan dari metode waterfall, di mana beberapa tahapan dapat didahulukan atau dilewati, tapi ada tahapan yang tidak boleh dilewati, seperti desain sebelum implementasi. Jadi ada perbedaan antara metodologi pengembangan perangkat lunak. Mulai dari struktur proses. Jadi di waterfall, metodologi ini mengikuti pendekatan linear, di mana setiap fase pengembangan dilakukan secara berurutan. Tahapan yang dilalui meliputi analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap fase harus
diselesaikan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Dan Agile, metodologi ini menggunakan siklus pengembangan iteratif dan inkremental. Prosesnya terdiri dari serangkaian iterasi yang disebut sprint, di mana setiap sprint menghasilkan inkrementasi yang dapat diuji dan digunakan. Fase pengembangan bisa berulang lebih dari satu kali selama proyek berlangsung. Yang kedua, dari fleksibilitas dan responsifnya terhadap perubahan. Untuk waterfall, metodologi ini kurang fleksibel terhadap perubahan selama proses pengembangan. Jika ada perubahan yang diperlukan, harus dilakukan pada tahap awal sebelum pengembangan. Dan untuk Agile, metodologi ini sangat fleksibel dan memungkinkan perubahan pada persyaratan bahkan setelah perencanaan awal selesai. Agile menekankan pada kepuasan pengguna dengan melibatkan mereka secara aktif selama fase pengembangan. Yang ketiga, dari kualitas dan pengujian. Itu ada waterfall. Dalam metodologi waterfall, fase pengujian dilakukan setelah fase pembangunan selesai. Pengujian dilakukan setelah semua pengembangan selesai, setelah semua tahapan pengembangan selesai. Dan untuk Agile, metode ini dilakukan pengujian biasanya dilakukan bersamaan dengan pemrograman atau setidaknya dalam iterasi yang sama dengan pemrograman. Agile memungkinkan identifikasi dini dan mitigasi risiko. Kemudian yang keempat, dari partisipasi pengguna. Waterfall tidak memerlukan partisipasi pengguna selama pengembangan, sedangkan metodologi Agile berfokus pada kepuasan pengguna dengan melibatkan mereka secara aktif selama fase pengembangan. Yang kelima, risiko pengeluaran berlebih. Untuk waterfall, metodologi ini memiliki risiko tinggi terkait pengeluaran berlebihan karena pengerjaan prototipe seringkali dibiayai oleh pengembang. Sedangkan Agile memungkinkan identifikasi dini dan mitigasi risiko sehingga risiko pengeluaran berlebih dapat dikurangi. Lanjut ke jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk perangkat lunak. Pertama ada pemrograman bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk mudah dipahami oleh manusia. Contohnya seperti Python yang sederhana dan bersih, banyak digunakan dalam pengembangan web, data science, ataupun AI. Kemudian ada Java, seperti pemrograman berorientasi objek, digunakan dalam aplikasi perusahaan dan Android. Kemudian C, dikembangkan oleh Microsoft, digunakan dalam aplikasi Windows dan game. Untuk C Tagari. Lalu ada JavaScript, itu utama dalam pengembangan web, baik front-end maupun back-end dengan Node.js. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat rendah. Ini lebih dekat dengan bahasa mesin, memberikan kontrol lebih besar atas hardware, contohnya seperti bahasa C yang sangat efisien digunakan dalam sistem sistem operasi dan perangkat lunak sistem. Kemudian bahasa assembly digunakan untuk menulis kode yang sangat efisien, sering digunakan dalam pengembangan perangkat keras atau hardware. Yang ketiga, bahasa script. Bahasa script digunakan untuk mengotomatisasi tugas atau mengendalikan aplikasi yang sudah ada. Contohnya seperti Bash yang digunakan dalam lingkungan Unix atau Linux, atau Perl yang kuat dalam pemrosesan teks dan administrasi sistem.
Kemudian yang keempat, bahasa pemrograman berorientasi objek. Jadi bahasa pemrograman berorientasi objek ini mendukung konsep konsep objek dan kelas seperti seperti Ruby yang fokus pada kesederhanaan dan produktivitas, populer dengan framework Rails. Kemudian Smalltalk, yaitu bahasa berorientasi objek pertama yang mempengaruhi bahasa lain. Yang kelima, bahasa pemrograman fungsional. Jadi bahasa ini menghindari perubahan status dan data mutable. Contohnya seperti Haskell yang digunakan dalam penelitian dan proyek-proyek yang memerlukan keandalan tinggi, dan Lisp yang mendukung paradigma pemrograman fungsional dan digunakan dalam AI atau kecerdasan buatan. Yang keenam, bahasa pemrograman logika. Jadi bahasa ini digunakan untuk menyatakan masalah dalam bentuk aturan logis. Contohnya seperti Prolog yang digunakan dalam kecerdasan buatan dan pemrograman logika. Yang ketujuh, bahasa domain spesifik. Jadi bahasa ini dirancang untuk domain atau tugas tertentu. Contohnya seperti SQL atau SQL untuk mengelola dan memanipulasi basis data relasional. Kemudian ada HTML atau CSS, ini untuk mendesain atau mengatur tampilan halaman web. Lanjut ke masalah-masalah seputar pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Jadi ada beberapa masalah seputar pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Yang pertama, pemilihan teknologi yang tepat. Yang kedua, desain dan pengalaman pengguna atau UI UX. Yang ketiga, kinerja dan skalabilitas. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, pengujian dan debugging. Yang keenam, manajemen proyek. Yang ketujuh, penyebaran dan pemeliharaan. Yang kedelapan, kompatibilitas antar perangkat dan platform. Yang kesembilan, biaya dan anggaran. Dan yang kesepuluh, adaptasi dengan tren teknologi. Lanjut ke kebijakan implementasi utama dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi ada empat kebijakan utama dalam implementasi utama dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi kebijakan yang pertama itu implementasi bertahap. Implementasi bertahap melibatkan pengenalan fungsi-fungsi baru dari aplikasi secara bertahap, sementara fungsi-fungsi dari sistem lama secara bertahap dimatikan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk beralih dari satu sistem ke sistem lainnya secara perlahan. Kebijakan ini tergantung pada kompleksitas dan pentingnya kedua sistem tersebut. Yang kedua, kebijakan implementasi langsung. Jadi implementasi langsung berarti langsung menggunakan aplikasi baru tanpa mempertahankan sistem lama. Kebijakan ini dipilih berdasarkan kompleksitas dan pentingnya kedua sistem serta kemampuan organisasi untuk mengelola perubahan yang terjadi. Kebijakan yang ketiga yaitu implementasi berbasis proses. Implementasi berbasis proses melibatkan penggunaan aplikasi yang disesuaikan dengan proses bisnis yang sudah ada. Kebijakan ini memungkinkan organisasi untuk mempertahankan praktis bisnis yang ada dan memperbarui sistem secara lebih efektif. Yang keempat, atau kebijakan yang keempat, yaitu implementasi berbasis data. Implementasi berbasis data melibatkan penggunaan aplikasi baru yang disesuaikan dengan data yang sudah ada. Kebijakan ini memungkinkan organisasi untuk mempertahankan data yang ada dan memperbarui sistem secara lebih efektif. Masuk ke bab 3, yaitu
globalisasi, dan teknologi informasi. Jadi konsep globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek budaya lainnya. Jadi ada beberapa definisi dan karakteristik globalisasi menurut beberapa ahli. Contohnya seperti eh, ini menurut Anthony Giddens. Jadi globalisasi adalah peningkatan hubungan sosial secara global yang menghubungkan peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya, menyebabkan perubahan di kedua tempat tersebut. Kemudian menurut Martin Elbrow, globalisasi adalah proses di mana seluruh penduduk dunia terhubung dalam satu komunitas global. Kemudian peran teknologi informasi dalam globalisasi. Di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang eksponensial, ilmu teknologi atau IT telah muncul sebagai kekuatan pendorong utama yang membentuk kembali lanskap kehidupan manusia secara fundamental. Kehadiran IT tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga merubah paradigma dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi dan bisnis hingga pendidikan, budaya, dan kehidupan sosial. Lanjut, IT sebagai katalisator globalisasi dan transformasi multi aspek serta dampak yang luas terhadap masyarakat global. Di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang eksponensial, sorry, jadi ini ada beberapa eh, dampak dampak terhadap masyarakat global. IT sebagai katalisator dan dampaknya terhadap masyarakat masyarakat global. Yang pertama, IT sebagai arsitek konektivitas dan kolaborasi global yang tak terbatas. Jadi peran IT dalam menghubungkan individu, komunitas, dan negara di seluruh dunia adalah salah satu kontribusi paling signifikan dalam era globalisasi. Lalu IT sebagai mesin penggerak inovasi dan transformasi ekonomi. IT telah merevolusi cara bisnis beroperasi dan bersaing di pasar global yang semakin kompleks dan dinamis. Otomatisasi proses bisnis telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor industri. Lalu IT sebagai pembuka pintu akses pendidikan yang setara dan pemberdayaan individu. IT telah mendemokratisasi akses ke pendidikan dengan menyediakan berbagai sumber daya pembelajaran daring, platform pendidikan eh, terbuka, dan kursus kursus online yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Lalu IT sebagai jembatan budaya dan pemahaman antar bangsa yang mendalam. IT telah membuka jendela ke budaya lain, memungkinkan pertukaran ide, nilai, dan tradisi secara global. Kemudian, verifikasi tantangan dan meraih peluang di era digital. Meskipun IT membawa banyak manfaat, transformasi digital juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi. Masalah privasi dan keamanan siber yang semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah data pribadi yang disimpan dan diproses secara online. Nah, ada beberapa masalah yang dihadapi eh, beberapa masalah yang biasa dihadapi perusahaan dalam ekonomi global. Yang pertama, ketidakstabilan ekonomi. Dan yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Yang keempat, perubahan teknologi. Yang kelima, perbedaan bahasa dan budaya. Yang keenam, beragamnya peraturan dan hukum. Yang ketujuh, fluktuasi nilai tukar mata uang. Dan yang kedelapan, tantangan lingkungan. Yang
ke-9 tantangan sosial, dan yang ke-10 tantangan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR. Kemudian lanjut ke kesenjangan digital dan 3 tahapan kesenjangan digital menurut Nielsen. Jadi kesenjangan digital adalah fenomena yang rumit dan berubah-ubah yang disebabkan oleh perbedaan dalam akses, penggunaan, dan hasil dari teknologi digital. Jadi ada 3 tahapan kesenjangan digital menurut Nielsen. Yang pertama, kesenjangan digital tingkat pertama, yaitu akses ke teknologi digital. Jadi tahap pertama dari kesenjangan digital berkaitan dengan perbedaan dalam memiliki akses ke teknologi digital. Ini mencakup perbedaan dalam kepemilikan atau tidaknya akses ke perangkat digital seperti komputer, internet, dan lainnya. Yang kedua, kesenjangan digital tingkat 2, seperti penggunaan dan keterampilan dalam teknologi digital. Tahap kedua ini berfokus pada perbedaan dalam penggunaan dan keterampilan teknologi digital. Ini mencakup kemampuan untuk menggunakan internet, email, dan aplikasi lainnya. Yang ketiga, kesenjangan digital tingkat ketiga. Manfaat dari penggunaan teknologi digital. Tahap ketiga ini berhubungan dengan perbedaan dalam manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi digital. Ini mencakup kemampuan untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan mengakses layanan digital. Jadi secara keseluruhan kesenjangan digital timbul dari perbedaan dalam akses, penggunaan, dan manfaat dari teknologi. Mengatasi kesenjangan ini memerlukan upaya berkelanjutan dan berfokus pada peningkatan akses, keterampilan, dan hasil dari teknologi digital untuk semua orang. Bab 4, perdagangan elektronik. Jadi perdagangan elektronik juga dikenal sebagai e-commerce, adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik. Jadi ada ruang lingkup perdagangan elektronik meliputi pertama, perdagangan elektronik. Ini adalah perdagangan di mana transaksinya dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik. Ruang lingkupnya terbatas pada transaksi jual beli barang atau jasa. Yang kedua, transaksi elektronik. Istilah ini mencakup tindakan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Tindakan hukum ini sangat luas dan tercakup dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, mencakup lingkup publik maupun privat. Kemudian ada perbedaan antara perdagangan elektronik murni dan parsial. Perdagangan elektronik murni atau pure play e-commerce merupakan model bisnis yang sepenuhnya beroperasi di dunia maya. Keberadaan mereka ditandai dengan tidak adanya toko fisik, sehingga seluruh interaksi dengan pelanggan mulai dari pemasaran, penjualan, hingga layanan purna jual dilakukan melalui platform digital. Sedangkan perdagangan elektronik parsial atau click and mortar menggabungkan kekuatan dari dunia online dan offline. Perusahaan ini
memiliki kehadiran online yang kuat seperti situs web atau aplikasi mobile, namun juga mengoperasikan toko fisik untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih lengkap bagi pelanggan. Ada beberapa bentuk-bentuk perdagangan elektronik. Jadi eh, perdagangan elektronik itu adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Bentuk-bentuk perdagangan elektronik ini meliputi e-commerce, eh, e-business, e-marketing, e-payment, e-logistik, e-finance, e-education, e-health, e-government, dan e-security. Nah, kemudian komponen utama dan pendukung dalam pembayaran dan logistik e-commerce. Jadi komponen utama dan pendukung dalam pembayaran dan logistik e-commerce adalah yang pertama pembayaran. Alat pembayaran seperti alat pembayaran, saluran pembayaran, eh, clearing, settlement, bank sentral, bank lokal, dan penyedia jasa jaringan. Dan yang kedua, logistik seperti komunikasi, pengawasan, infrastruktur, dan teknologi. Lanjut ke masalah etika dan hukum dalam e-commerce. Jadi ada beberapa masalah etika dan hukum terkait dengan e-commerce. Yang pertama itu masalah etika. Jadi masalah etika ini seperti kebenaran identitas. Yang pertama kebenaran identitas. Jadi penting untuk memastikan bahwa identitas pelaku usaha dalam e-commerce jelas dan dapat dipercaya agar transaksi berjalan dengan lancar dan aman sehingga terhindar dari penipuan. Lalu kesadaran konsumen. Jadi konsumen juga perlu memiliki kesadaran yang cukup tentang transaksi e-commerce termasuk risiko yang terkait seperti keamanan data pribadi dan pembayaran online. Kemudian perlindungan konsumen. E-commerce harus memperhatikan perlindungan konsumen terhadap praktik-praktik tidak adil seperti penipuan, penggunaan data pribadi tanpa izin, dan pemalsuan identitas. Lalu etika bisnis. Prinsip kejujuran, etikat baik, dan tanggung jawab sosial harus diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek operasional e-commerce. Dan terakhir, keterbukaan informasi. Informasi yang disediakan harus jelas, akurat, dan lengkap agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat secara informasi dalam transaksi e-commerce. Dan untuk masalah hukum, itu ada perlindungan kekayaan intelektual. Jadi penting untuk memastikan bahwa hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, dan paten terlindungi dengan baik dalam konteks e-commerce untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan. Kemudian pajak. Jadi e-commerce memerlukan penanganan yang tepat untuk
yang terkait dengan kewajiban pajak, termasuk pajak penjualan dan pajak konsumsi sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing wilayah operasional. Lalu penipuan, ancaman penipuan dalam bentuk berbagai skema seperti phishing dan typo squatting perlu diwaspadai dan diatasi dengan kebijakan dan teknologi yang tepat. Terus kemudian pencurian identitas. Perlindungan terhadap pencurian identitas harus ditingkatkan dengan implementasi langkah-langkah keamanan yang kuat, serta pendidikan kepada konsumen tentang praktik-praktik aman dalam bertransaksi online. Yang terakhir, keterlibatan pemerintah. Jadi pemerintah juga memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi e-commerce untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen, pencegahan penipuan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Jadi dengan memperhatikan dan mengatasi masalah ini secara efektif, e-commerce dapat berkembang secara berkelanjutan sambil memastikan keadilan, keamanan, dan kepercayaan dalam lingkungan bisnis digital. Lanjut ke 5, etika sistem informasi. Jadi arti dari etika sistem informasi adalah prinsip-prinsip moral yang digunakan dalam penggunaan teknologi informasi untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima masyarakat. Dalam penggunaan teknologi informasi, etika sistem informasi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima masyarakat. Etika sistem informasi juga memastikan bahwa teknologi tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima masyarakat. Nah, dalam beberapa contoh, etika sistem informasi dapat diterapkan dalam berbagai aspek seperti penggunaan data pribadi. Jadi, etika sistem informasi memastikan bahwa data pribadi yang diperoleh dan digunakan adalah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditentukan dan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima masyarakat. Kemudian penggunaan teknologi informasi. Etika sistem informasi memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan adalah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditentukan dan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima masyarakat. Kemudian penggunaan informasi. Etika sistem informasi memastikan bahwa informasi yang diperoleh dan digunakan adalah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditentukan dan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima masyarakat. Jadi dengan demikian, etika sistem informasi sangat penting dalam memastikan bahwa teknologi informasi digunakan dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima masyarakat. Lanjut ke arti kode etik dan kelebihan serta kekurangannya. Jadi, kode etik adalah pedoman tingkah laku atau aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota-anggota sesuai profesi atau organisasi. Kode etik terdiri dari dua kata, yakni kode dan etik. Kode artinya tanda yang disertai dengan maksud atau makna tertentu dan disepakati bersama. Sedangkan etik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, artinya watak, cara hidup, dan adab etika. Dan adab. Etika sistem informasi juga meliputi aspek keamanan, privasi, dan perlindungan data. Perlindungan penggunaan teknologi informasi harus dilakukan dengan memperhatikan etika seperti tidak menjiplak atau mengambil ide foto dari orang yang lain secara ilegal, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan diperoleh secara sah dan dengan izin yang sesuai.
Ada beberapa kelebihan kode etik, itu pedoman, kesadaran, konsisten, dan komunikasi. Untuk kekurangan kode etik ada keterbatasan dalam situasi kompleks, ketidakpastian, ketergantungan pada individu, dan keterlambatan dalam respon. Lanjut ke definisi kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Kekayaan intelektual meliputi berbagai bentuk seperti hak cipta, hak paten, dan hak desain, dan hak varietas tanaman. Kekayaan intelektual berfungsi sebagai perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi seperti ide, informasi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan sastra, seni dan sastra. Ini adalah beberapa contoh kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, hak paten, hak desain, dan hak varietas tanaman. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptanya, seperti buku, lagu, dan film. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas inovasi teknologi yang bersifat khusus. Untuk hak desain adalah hak eksklusif yang diberikan kepada perancang atas desain yang bersifat khusus. Hak varietas tanaman. Jadi hak varietas tanaman adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemuliaan tanaman atas varietas yang bersifat khusus. Lanjut ke perlindungan hak cipta, paten, dan merek dagang. Yang pertama itu ada hak cipta. Itu meliputi perlindungan hak moral. Jadi hak cipta memberikan perlindungan terhadap hak moral pencipta, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk mempertahankan integritas karyanya. Yang kedua, perlindungan hak ekonomi. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, seperti hak untuk menghasilkan keuntungan dari karya tersebut, dan hak untuk mengendalikan penggunaan serta distribusi karya. Lalu jangka waktu perlindungan. Hak cipta berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dan untuk paten, ini meliputi perlindungan untuk jangka waktu, perlindungan terhadap hasil invensi, perlindungan terhadap penggunaan. Jadi paten memberikan untuk perlindungan jangka waktu. Jadi paten memberikan hak eksklusif selama 20 tahun untuk mencegah pihak lain menggunakan, membuat, atau menjual hasil dari inovasi teknologi yang dipatenkan tanpa izin. Lalu untuk perlindungan terhadap hasil invensi, paten melindungi hasil invensi seperti ide, desain, atau teknologi baru dari penggunaan oleh orang lain tanpa izin. Nah, perlindungan terhadap penggunaan ini, paten juga melindungi hak untuk menggunakan dan memproduksi hasil invensi yang dipatenkan. Lanjutkan merek dagang. Jadi merek dagang ini meliputi perlindungan untuk tanda pengenal, perlindungan terhadap keunikan, dan jangka waktu perlindungan. Untuk perlindungan tanda pengenal ini, paten melindungi hasil invensi seperti ide, desain, atau teknologi baru dari penggunaan oleh orang lain tanpa izin.
perlindungan terhadap keunikan merek dagang juga melindungi reputasi dan keunikan suatu produk atau layanan di pasaran dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Untuk jangka waktu perlindungan merek dagang berlaku selama merek tersebut digunakan secara terus-menerus dan dikenal oleh masyarakat umum dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Jadi dengan demikian, hak cipta, paten, dan merek dagang masing-masing memberikan perlindungan yang berbeda untuk aspek kreativitas, inovasi teknologi, dan identitas produk atau layanan dalam lingkup hukum yang berlaku. Lingkup hukum yang berlaku. Lanjut ke ini tantangan teknologi informasi terhadap privasi individu. Jadi teknologi informasi atau TI telah merevolusi berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, hiburan hingga bisnis dan kesehatan. Namun kemajuan ini membawa tantangan besar terhadap privasi individu. Jadi ada beberapa tantangan utama teknologi informasi terhadap privasi individu. Yang pertama, ada pengumpulan data yang masif, penggunaan dan penyalahgunaan data, kebocoran dan pelanggaran data, pengawasan monitoring, hak privasi yang tidak merata, dan ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran. Lanjut ke bab 6, yaitu tren masa depan dalam sistem informasi. Tren-tren dalam sistem informasi mencakup berbagai perkembangan dan inovasi yang sedang atau akan terjadi di bidang teknologi informasi. Dan berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci tentang apa saja yang menjadi tren dalam sistem informasi. Yang pertama, peningkatan kecerdasan buatan dan machine learning. AI dan machine learning adalah tren utama dalam sistem informasi yang memungkinkan untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan tanpa campur tangan manusia. Sedangkan machine learning memungkinkan sistem untuk mengembangkan kemampuan untuk memprediksi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kombinasi AI dan machine learning menghasilkan aplikasi yang lebih cerdas dan adaptif, seperti asisten virtual, analisis prediktif, dan pengoptimalan proses bisnis. Yang kedua, ada peningkatan kecerdasan buatan dan machine learning. Yang kedua itu Internet of Things atau IoT. Jadi IoT ini mengacu pada jaringan perangkat yang terhubung ke internet yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data. Perangkat IoT mencakup segala hal, mulai dari sensor yang terpasang di peralatan industri hingga perangkat pintar di rumah tangga. Dan ini mengarah pada pengembangan kota pintar atau smart city, perangkat medis terhubung, pemantauan lingkungan, dan optimasi rantai pasokan. Yang ketiga, komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan tersebut terus berkembang sebagai solusi untuk menyediakan akses fleksibel dan skalabilitas ke sumber daya IT melalui internet. Layanan cloud seperti infrastruktur sebagai layanan atau IaaS, platform sebagai layanan atau PaaS, dan perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS. Memungkinkan organisasi untuk menyimpan data, menjalankan aplikasi, dan mengelola beban kerja dengan lebih efisien dan terjangkau.
Yang keempat, keamanan informasi dan keamanan siber. Keamanan informasi menjadi prioritas utama dengan meningkatnya ancaman siber. Perusahaan dan organisasi mencari solusi untuk melindungi data sensitif, melawan serangan siber, dan mematuhi regulasi privasi data seperti GDPR. Tren dalam keamanan siber mencakup penggunaan teknologi AI untuk deteksi ancaman, penerapan enkripsi yang lebih kuat, dan pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Yang kelima, blockchain dan teknologi ledger terdistribusi. Blockchain menawarkan potensi besar dalam keamanan, transparansi, dan otomatisasi proses bisnis. Teknologi ini digunakan untuk transaksi keuangan seperti cryptocurrency, manajemen rantai pasokan, sertifikasi digital, dan pengelolaan data medis. Tren ini juga mencakup pengembangan platform blockchain untuk kontrak pintar atau smart contract, dan penggunaan lebih luas teknologi ledger terdistribusi di berbagai sektor. Yang keenam, analitik data lanjutan. Analitik data lanjutan melibatkan penggunaan teknologi seperti analitik prediktif, analitik restriktif, dan analitik spasial untuk menghasilkan wawasan bisnis yang lebih dalam. Organisasi menggunakan analitik data untuk mengidentifikasi tren pasar, merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan operasi bisnis. Yang ketujuh, ada realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR. Jadi VR dan AR mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital dan fisik. Penggunaan VR dan AR ini meluas dalam pelatihan, simulasi, desain produk, perawatan medis, dan hiburan. Tren ini termasuk pengembangan headset VR atau AR yang lebih canggih, aplikasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta integrasi dengan IoT untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif. Yang kedelapan, pengembangan aplikasi mobile dan penggunaan mobile. Jadi mobilitas tetap menjadi tren signifikan dengan adopsi perangkat mobile yang terus berkembang. Pengembangan organisasi fokus pada pengembangan aplikasi mobile yang responsif dan aman, serta memanfaatkan teknologi seperti geolokasi, notifikasi push, dan pembayaran mobile untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional. Yang kesembilan, penerapan teknologi dalam keberlanjutan. Perhatian terhadap keberlanjutan mendorong penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Ini mencakup penggunaan IoT untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan internet. Penggunaan energi. Solusi smart grid untuk distribusi listrik yang efisien, serta blockchain untuk mengaudit dan mengelola rantai pasokan yang ramah lingkungan. Lanjut yang ke-10, peningkatan kolaborasi dan komunikasi digital. Jadi alat kolaborasi digital seperti Microsoft Teams, Slack, dan Zoom semakin diadopsi untuk mendukung kerja tim yang terdistribusi. Dan ini mencakup integrasi dengan sistem informasi internal, penggunaan AI untuk pengelolaan data dalam chatbot, dan penyediaan platform yang aman untuk berbagai informasi dan kolaborasi. Nah, dengan
perkembangan ini, sistem informasi bergerak menuju penggunaan teknologi yang lebih canggih, adaptif, dan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi operasional, inovasi produk, dan responsibilitas sosial. Menyadari dan mengadopsi tren ini menjadi menjadi kunci untuk tetap kompetitif dan relevan di era digital yang terus berubah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau presentasikan. Jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.